Berdasarkan data sementara dari 7 juta, mungkin 7 juta atau 8 juta atau mungkin 9 juta jiwa terdapat DPT dari Jakarta itu kurang lebih sekitar 8 juta. Yang milih itu hanya setengahnya, ya, yang milih hanya setengahnya. Dan pemenangnya kalau harus 50% plus 1 berarti 1/4-nya. Nah, jadi legitimasi calon gubernur atau gubernur terpilih hanya kurang lebih 1/4 dari DPT yang memilih. Sehingga menurut kami kalau ini terjadi, maka legitimasinya sangat lemah. Itu. Kenapa ini bisa terjadi? Berdasarkan hasil pengecekan lapangan oleh tim-tim kita, ya. Kenapa rendahnya partisipasi? Yang pertama, ini fakta. Dari pemilu ke pemilu, dari pilkada ke pilkada di DKI Jakarta, undangan pencoblosan itu atau formulir C6 itu dibagi atau disebarkan oleh RT dan RW. Kenapa RT dan RW? Karena mereka yang lebih paham warganya masing-masing. Tahun ini ternyata yang bagi bukan RT dan RW, melainkan adalah PPS melalui KPPS. Itu, ya, itu satu. KPPS kepengetahuannya terhadap warga sangat lemah dibandingkan dengan RT dan RW. Ya, ditambah lagi TPS yang biasanya isinya 300 orang, sekarang isinya 600 orang. Sehingga KPPS yang tidak terlalu paham mengenai orang-orang yang nyoblos di TPS tersebut, ditambah lagi kuotanya yang dari 300 menjadi 600, membuat KPPS kewalahan. Membuat KPPS kewalahan menyebarkan atau menyampaikan atau mengantarkan formulir C6 tersebut. Alhasil apa? Banyak warga yang tidak menerima. Banyak warga yang tidak menerima, dan yang menerima yang seharusnya 2, 3, 4 hari sebelumnya pilkada kali ini mereka rata-rata terimanya adalah 1 atau 2 minus H atau sebelum pilkada. Nah, ini salah satu, ya, faktor utama yang membuat kurangnya partisipasi peserta atau warga DKI Jakarta di pilkada kemarin. Ya, ini artinya apa? Tidak becusnya para penyelenggara pilkada, tidak profesionalnya para penyelenggara pilkada, khususnya PPS dan KPPS. Ya. Yang kedua, karena tidak becusnya, tidak profesionalitasnya para penyelenggara pilkada ini, ada hak rakyat yang dihilangkan. Hak apa itu? Hak untuk bisa memilih calon gubernurnya. Nah, hak ini dihilangkan oleh para penyelenggara pemilu atau pilkada ini karena ketidakbecusannya terkait, ya, penyebaran formulir C6. Hari ini juga tadi kami sudah menyampaikan langsung, beberapa kader pendukung partai, relawan dan ormas telah menyampaikan ke KPU mengenai keberatan ini, menyampaikan kepada Bawaslu mengenai keberatan ini, dan hari ini insya Allah atau paling lambat besok kami akan melaporkan ke DKPP mengenai tidak profesionalitasnya KPU dalam menjalankan
tupoksinya dalam pilkada kemarin. Ditambah lagi kasus Pinang Ranti, anggota KPPS mencoblos surat suara untuk 03 setelah didalami disuruh oleh ketua KPPS. Yang kita minta diusut adalah ini tidak mungkin berdiri sendiri. Pasti ini ada masifnya. Ketua KPPS pasti ada yang suruh, ada yang menggerakkan dan mengkoordinasikan. Kebetulan saja ketangkepnya di Pinang Ranti. Ya, kami yakin dan percaya ini masih terjadi. Ya, inilah salah satu bentuk ketidaknetralan ya penyelenggara pilkada melalui PPS dan KPPS-nya. Nah,